Dalam hal silaturahim tadi, orang yang memutus silaturahmi adalah mereka yang tidak mau menerima islah, kalau bahasa lainnya. Ketika kita merasa tersinggung, tersakiti, atau mungkin bahasa lainnya terdolimi, merasa tidak diperlakukan semestinya oleh saudara kita, oleh keluarga kita, kemudian jangan sampai berlebihan keluar kata sumpah serapah. Mulai hari ini kamu bukan siapa-siapa saya. Mulai sekarang jangan pinjam rumah saya. 7 turunan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah melanjutkan dalam hadis berikut, minal kabairi di antara ikut setengah saking dosa-dosa gede, dosa-dosa besar, syatmur rajuli walidayhi, syatmu misui. Misui itu berarti moyok, bahasa sekarang itu bully ya. Mencela, memusuhi dengan kata-kata gitu. Ada yang memusuhi dengan sikap perbuatan, arkan perbuatan tangan, ada yang dengan mendiamkan juga salah. Syatmur rajuli, seseorang misui, mencela kepada siapa? Walidayhi, kepada kedua orang tuanya. Sesuatu yang sudah bukan rahasia. Tahu dari mana? Karena sekarang eranya media sosial. Yang dulu kita kalau mau berita TVRI saja misalnya, atau di jam-jam tertentu saja. Sekarang mah yang penting dan gak penting, yang kita tunggu dan tidak tunggu, yang kita minta gak kita minta, berita apa saja ada. Sehingga apa? Hal-hal yang semacam dulu tanda kutip tabu. Ada anak melawan kepada orang tua, apa sih mentoknya? Bentak. Dikanasehatin sama orang tuanya, bentak-bentak. Atau dia pergi dari rumah. Loh kok sekarang ada yang dinasihatin orang tua kemudian menganiaya orang tua? Viral di media. Persoalan apa? Sedikit kecil yang kemudian tidak bisa dikendalikan. Kok ada anak kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri dan sebaliknya. Bahkan teman satu kosan, teman satu angkatan, teman satu kelas dulunya tiba-tiba ada sedikit masalah selek, kok sebegitu luar biasa. Ini kan. Nah, ini pentingnya. Disebut salah satu daripada kabair, dosa besar adalah syatmur rajul. Awalnya dari saling mencaci. Mungkin awalnya bercanda sesama teman. Tapi kemudian kita bilang kalau kelewatan mah orang kadang nggak bisa terima. Yang biasanya kita candain biasa-biasa baik-baik saja, mungkin suasana hatinya pada saat itu tidak pas. Sehingga dia begitu tersinggung, kemudian kok aneh tiba-tiba berbuat sesuatu yang tidak wajar. Padahal dia teman akrab, padahal dia saudara, padahal dia anaknya, padahal dia istrinya, dia suaminya. Nggak masuk di akal sehat. Nah, miswi itu apa? Ya tadi, mencela, mencemooh orang tuanya. Salah satu di antara dosa besar adalah mencela kedua orang tuanya. Mungkin karena kekurangan secara fisik, kekurangan di dalam hal ekonominya. Bahkan mungkin kita merasa orang lain, karena kita juga ada perasaan, Pak, kok anak-anak lain disekolahkan sampai kuliah, sampai selesai dibiarin, kok saya nggak diurus dari kecil. Dibiarin bahkan sekarang jadi begini gara-gara bapak, gara-gara ibunya. Ngomel-ngomel gitu, kemudian kita nggak suka dengan orang tua, sehingga habislah orang tua kita, celah habis-habisan. Qalu ya Rasulullah wa hal yashtimur rajul walidayhi? Na'am. Kok ya Rasul, apakah itu masuk dalam dosa besar ketika orang memusuhi orang tuanya sendiri? Qala na'am ya. Yasubbu abar rajul, kemudian dia mencela tidak hanya orang tuanya saja, tetapi maksudnya lebih jelas adalah ayahnya. Fayasubu abahu, orang biasanya suka merepet, gak suka kepada anaknya, terus bilang, anak siapa sih dia? Bapaknya siapa? Si Anu. Oh, pantas. Bapaknya aja si Anu. Yang bininya itu kan? Oh, bininya bawa. Dia kan anak si Anu, anaknya mertua. Emang dasar dah orang Sunda dia. Orang daerahnya dibawa-bawa dan seterusnya. Dia orang Jawa, orang Betawi. Karakter semua akhirnya dilibatkan. Itu biasa orang begitu. Ketika mencela sesuatu, dia akan merembet kepada yang lain. Kenapa? Cari kepuasan nafsunya. Fayasubu abahu, fayasubu ummahu, fayasubu ummahu. Kemudian dia mencela lagi, mencela dan seterusnya. Ini termasuk daripada kabar. Ini tadi
yang di bab awal saya sebutkan tentang al-uquq, yaitu menyakiti hati siapapun. Di sini termasuk orang tua. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, inna min akbaril kabahir, di antara daripada dosa-dosa besar, ayal anar rajul walidayhi, melaknati orang tuanya. Melaknat itu dengan bahasa laknat maksudnya sumpah serapah kalau bahasa kita. Dasar orang tua tidak tahu diri, sudah diurus sama anak, tinggal di rumah anak, dibiayainya. Itu orang tuanya nggak bisa jawab, dan kalau jawab nggak bakal bisa bayar ya. Siapa toh yang ngajarin lu makan, tidur, yang ngelonin? Siapa yang waktu dulu ngajarin jalan kakinya, larinya, ngajar ngomong, biayain ngaji, sekolah dan seterusnya. Sekarang seolah-olah kita yang mengurus orang tua tuh pengennya dibalas. Dan kita habis-habisan membuli, mencela, mencemooh orang tua cuma mungkin karena masalah sedikit atau kesalahpahaman. Ini yang perlu dikendalikan. Ini awal dari mana awalnya? Tadi itu dari hawa nafsu yang kemudian tidak dikendalikan, kemudian merembet kemana-mana, mencela semua apa saja yang ada di situ. Wa qila ya Rasulullah kaifa yal'anur rajul walidayhi, ditanyakan bagaimana ya Rasulullah ada anak atau manusia yang mencela, melaknati orang tuanya. Qala yasubbulaha abar rajul, bapaknya bapak dicela, mbahnya bapak memang turunan orang begini-begini. Wah, bapak itu jelas semua ke atas. Mama juga mama, dasar turunan begini-begini, dari atas saya disebut. Semuanya, nenek moyangnya. Akhirnya saya nyesel lahir dari emak. Kalau bisa mah minta dulu, mungkin emak juga nggak mau, tau ya. Kalau dulu kayak gini mah gitu. Bila dipilih mah bisa, kan nggak bisa sudah. Nah ini celaan penyesalan yang kemudian tidak berdasar, itu berdasarkan apa? Hawa nafsu saja. Nah maka menyakiti dalam hal ini kepada orang tua tidak ada toleransi, tidak ada tolerir. Maka dalam Quran ayat lain, jangankan mencela, menyakiti, melaknati, bahkan cukup dengan mengatakan saja. La taqul lahuma uff, bahasa Arab itu uff. Nah kalau sekarang kita apalah istilah itu kias. Yang kalau itu saja tidak boleh, berarti yang lebih dari itu atau yang sama dengan hal itu berarti sama hukumnya. Itu namanya kias. Wa an Abi Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi berkaitan dengan hukuk atau menyakiti. Sekarang bagaimana dengan kaitannya qati'atur rahmi, yang memutuskan tali silaturahim. Qala Rasulullah, beliau bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidaklah akan masuk surga, jannata ya surga, qati'un siapa dia, adalah sapa qati'un, orang yang memutus. Qala Sufyan fi riwayatihi, yakni Sufyan menjelaskan maksudnya qati adalah qati'ur rahmin, karena ada istilah qati ketika bersanding dengan sabil atau jalan thariq. Qati'ut thariq artinya pemutus jalan, bahasa Indonesianya begal. Bahasa Arabnya itu begal, bahasa Arabnya begal, itu qati'ut thariq. Qati'un pemutus, thariq jalan. Artinya kita lagi jalan dipotong gitu. Jadi qati'ut thariq itu begal. Nah, qati'ur rahmi berarti pemutus silaturahmi. Itu bahasa Arab yang gitu. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang suka memutus tali silaturahmi. Pengertiannya yang kita kadang rancu pemahaman silaturahim itu apa? Namanya menyambung itu berarti telah terjadi putus. Namanya juga silatur, menyambung. Karena itulah ketika punya hubungan suami dengan istri, anak dengan orang tua, kakak sama adik, saudara, kerabat, siapa saja mungkin teman, dijagalah hubungan baik-baik. Ketika ada terputus hubungan, karena masih ada sesuatu, motivasi apa? Gara-garanya penyebab putus, mungkin sedikit masalah, salah paham, gak terima karena dia cerita yang enggak, dia tersinggung, akhirnya dia putuskan komunikasi sama kita. Di telepon, delete kontak, diblokir WhatsApp-nya. Ini kan zaman sekarang, kita bahas ini dulu, ulama nggak jelasin WhatsApp. Yang penting silaturahim itu berarti tidak ada kunjungan. Dulu nggak ada teleponan.
Nah sekarang sudah dengan ada silaturahim medianya melalui teknologi sekarang ada, tapi kemudian dia terputus, kemudian ada niatan untuk kembali membangun komunikasi. Ini namanya silaturahim, memutus sesuatu yang menyambung sesuatu yang putus. Entah karena apa, tiba-tiba hilang begitu saja. Makanya disebut dengan silaturahim. Tetapi dalam pengertian amalan, kaifiah sehari-hari dalam syariatnya, orang bertamu juga disebut dengan silaturahim. Mungkin maksudnya apa? Sudah lama enggak ketemu, sudah lama enggak mampir. Ngapain? Silaturahim aja. Adapun isinya apa ketika silaturahim kan kita enggak tahu. Nah, itu maksudnya silaturahim dalam pengertian syariat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menyambung persaudaraan. La yadkhulul jannah qati'un. Wa an Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala harrama, mengharamkan alaikum, kepada kalian semua. Siapa kalian yang dimaksud? Adalah uququl ummahat, uququl ummahat, orang-orang yang mencela ibu-ibunya, wa man'an wahatin wa banatin, mencela tidak hanya orang tua ibunya atau bapaknya, tetapi semua menolak kebaikan silaturahim, wa wahdal banat, mencela anak-anak perempuan, wa karihalakum ila wa qala wa kasratus su'al, wa karihalakum, benci kepada keluarga, anak-anak laki-laki maupun perempuan, tidak suka. Ini bertentangan dengan dulu di zaman jahiliyah, ketika orang-orang pada zaman itu melahirkan putra-putrinya mereka, laki-laki maupun perempuan, terutama perempuan, yang sama sekali tidak bernilai, dianggap seperti benda, bahkan aib. Memiliki anak perempuan di zaman sedang gagah-gagahan, sedang sering terjadi konflik antar suku, antar geng, kemudian mereka merasa aib ketika punya anak perempuan karena tidak bisa ikut berperang. Dikuburlah anak-anak. Ada juga mereka ketika itu merasa kekurangan hartanya, dibunuhnya anak-anaknya. Nah itu yang bertentangan, yang kemudian diluruskan, diganti dengan syariat Nabi Muhammad dengan apa? Menghormati kaum perempuan, menghormati anak-anak maupun laki-laki maupun perempuan, bahkan menjaga mereka, termasuk ancaman yang besar dari Rasul, peringatan yang keras ketika mencela para ibu atau istri-istri, kemudian mencela anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal silaturahim tadi, orang yang memutus silaturahmi adalah mereka yang tidak mau menerima islah, kalau bahasa lainnya. Ketika kita merasa tersinggung, tersakiti, atau mungkin bahasa lainnya terzalimi, merasa tidak diperlakukan semestinya oleh saudara kita, oleh keluarga kita, kemudian jangan sampai berlebihan keluar kata sumpah serapah. Mulai hari ini kamu bukan siapa-siapa saya, mulai sekarang jangan pinjam rumah saya. 7 turunan dalam keadaan sakit, dirawat ketika dalam keadaan tidak mampu atau mungkin mendapat musibah, siapa yang ditelepon? Pertama kali yang dikasih tahu, tentu katanya ada istilah sampai-sampai saking dekatnya dengan tetangga. Tetangga itu adalah saudara. Ada kaitan turunan, satu rumpun yang harus akur, yang harus tetap menjaga kerukunan. Ketika ada niatan orang karena ketersinggungan tadi, sehingga ada wasilah, ada mediasi untuk bisa berdamai, maka berdamai. Dan ini sudah tidak lagi rahasia terjadi. Anak menuntut kepada orang tua, memidanakan orang tua, atau orang tua memidanakan anaknya, yang itu padahal mungkin bisa diselesaikan di internal keluarga dengan cara islah. Kenapa sampai harus tembus ke meja hijau? Karena tidak ada kelegaan, kelapangan hati, kebaikan niat dari hatinya, sehingga ada benci dan ingin puas siapapun mereka, urusan sama saya harus sampai tuntas. Oh gitu. Termasuk ibunya dilaporkan, bapaknya dipidanakan, adiknya, dan seterusnya. Makanya kita pahami mana kaitan yang perdata, mana yang pidana. Sekiranya perdata, ya sudah, itu kaitannya dengan urusan perdata, personal dengan personal, bukan ke kriminal. Kalaupun kriminal sekarang kan sudah begitu. Makanya jangan sedikit-sedikit kemudian diviralkan gitu. Suami istri berantem, viralkan, seru. Kalau ada yang kenal terus ini malu-maluin katanya. Teman sama teman cekcok mulut diviralkan. Wah, apa itu, yang penting banyak subscribe. Gitu.
Apa motivasi begitu? Ya? Dengan menyebar sesuatu yang tidak ada manfaat, bahkan sebaliknya menjadi madhur. Sebaik-baik kita adalah yang baik. Apa kata Rasulullah SAW dalam kesimpulan hadis atau bab ini adalah sebaik-baik kita yang punya hubungan, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan hablum minallah, dengan menjalankan ketakwaan, imtitsalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, wa hablum minan nas, apa akhlak kaifiah dalam kehidupan sehari-hari, jaga hubungan suami dengan istri, keluarga dengan keluarga, persaudaraan, teman dan lain sebagainya, sesama manusia. Ada istilah ukhuwah Islamiyah, ada istilah ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariyah. Semua adalah saudara, apalagi satu bangsa, satu tanah air, apalagi satu primordial, satu daerah, apalagi satu kampung, satu RW, apalagi satu turunan, satu keluarga, satu mbah, gitu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan menjaga silaturahim kita, meski hari ini dalam pandemik masih yang belum selesai, kita dibatasi dengan ruang dan jarak. Mudah-mudahan nanti sudah selesai dan lebaran itu biasa lagi dan tidak ada masalah-masalah yang seperti hari ini terjadi. Nah, silaturahim tidak hanya simbolik, tetapi juga saling mendoakan antar sesama. Setidaknya Rabbana atina fid dunya hasanah tidak hanya untuk kita, tapi wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dimanapun berada. Dan itu yang kita ikrar setiap hari. Dalam sholat kita tidak pernah lupa itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan hamba-hamba Allah yang soleh itu di mana? Di mana saja. Termasuk kita juga didoakan oleh saudara sesama muslim kita dimanapun berada. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhurina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi ya rabbuna lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa ta'allumana wa tamim tafsirana bi rahmatika ya arhamar